Ini mulutnya ini mulut. Binatang anjing. Kau kalau berbicara pakai data. Biadab ini. Kalau kau berbicara pakai data, mana datanya? Nabi Muhammad menyembah dewa Molok. Mana? Mana datanya? Ini Rifa ini. Iya, kau di mana? Kau di mana kau tinggal? Gak berani kau jumpa saya. Saya di Kalimantan Timur, Samarinda. Ku injak-injak kepalamu kau jumpa aku. Kau bilang nabiku menyembah berhala. Di mana kau tinggal? Kau tinggal di mana? Di mana kau tinggal? Daerah Sumatera kau. Anggota saya suruh cari kau. Di mana? Di mana? Di mana kau tinggal? Panggil semua. Kau di mana kau tinggal? Di mana kau tinggal? Kau tinggal di mana? Kau di mana? Di mana kau tinggal? Di mana kau di Medan? Kau di Medan. Di mana kau di Medan? Di mana kau di Medan? Di mana kau di mana? Binatang, di mana kau di Medan? Kau yang binatang, di mana kau binatang? Di mana kau di Medan? Binatang mulai keluar. Ketawa anjing ini. Ketawa. Keluar nih. Kau sok-sok kau sama perempuan banyak bicaramu. Di mana kau tinggal? Coba lihat ini penista. Ya di mana kau tinggal? Di mana kau tinggal? Penista agama ini. Kau yang penista itu kau. Tak ada otak. Kalau kau berbicara sama orang, usahakan kau pakai dalil. Kau yang penista. Kau tuntut saya, kau laporkan saya. Apa yang saya nistakan? Tunggu kau, saya lapor kau. Kau lapor saya, apa yang saya nistakan? Apa yang mau kau lapor? Apa yang mau kau lapor? Kau yang kau lapor. Kau yang menghina Nabi Muhammad, menistakan, kau tuduh menyembah berhala. Di mana? Kapan Nabi Muhammad menyembah dewa Molok? Di mana? Di mana? Di mana? Gak berani kau jumpa saya. Di mana kau tinggal? Saya lapor kau. Profilnya direkam, profilnya. Di mana kau? Udah, Kau bilang Nabi ku nyembah dewa Molok, di mana? Di mana datanya? Di mana kau datanya? Kau dari mana kau? Sama perempuan ini. Di mana? Iya, mana datanya? Mana datanya? Kau tunjukkan kepada saya. Dia tadi yang ngomong-ngomong dewa Molok, bilang Kristen. Saya tidak pernah mengatakan Kristen menyembah Molok. Saya mengatakan kau mengatakan dewa Molok adalah Tuhan. Kenapa? Bukan karena rekamanmu. Saya jelas dong. Ini juga ada rekamannya. Kau dengar ya? Dengar kau baik-baik ya. Ada data kau banyak yang bicara bilang, kau. kalau ada Tuhan yang berkata aku bukan Tuhan, maka dia Tuhan menurut kau. Maka aku buat kesimpulan. Berarti dewa Molok dan Baal itu adalah Tuhan menurut kau. Allah, kau banyak bicara kau. Macam ini perempuan mulutmu. Ya. Apakah kami penyembah dewa Molok? Loh, sejak kapan aku bilang kau nyembah Molok? Loh, sejak kapan? Kau tuntut aku ke kantor polisi dengan bukti. Ya kau bawa buktinya. Kau bawa kantor polisi. Aku tunggu kau di kantor polisi. Tunggu di kantor polisi, anjing kalian semua ini. Kau yang anjing. Kau anjing kau. Anak anjing kau. Anak babi kau. Pemakan babi kau anjing. Pukimak kau. Apa? Di mana kau tinggal anjing? Berani kau anjing-anjing. Di mana kau tinggal? Kau tunjukkan aja. Di mana kau tinggal? Jagoan kau kan? Aku mau lihat kalau diinjak kepalamu jagoan kau masih bisa bicara kau begini. Tunjukkan di mana lokasimu. Saya Kalimantan Timur, Samarinda, saudara. Rekam saya live setiap hari. Ini kelakuan intoleran ini seperti ini. Kau yang intoleran. Berbicara pakai data. Penista-penista agama. Kau yang penista kalau berbicara pakai data. Penista-penista agama. Kau banyak bicara. Kau yang penista. Orang berdiskusi itu pakai data. Tak ada larangan di Indonesia ini. Tidak ada undang-undang yang mengatur. Enak aja kalian. Setelah ngomong kita balas kok langsung polisi. Tidak. Kau ngomong apa tadi? Kalian kalau mengkafir-kafirkan orang boleh. Kafir itu artinya orang yang menutup diri. Tahu tidak kau arti kafir? Kau arti kafir aja tak tahu, bodoh. Arti kafir kau tak tahu. Banyak bicara kau. Kafir menurutmu? Kafir itu menutup diri dalam kaidah bahasa Arab. Orang yang menafikan kebenaran. Diri. Apa artinya? Apa artinya kalian ajarkan kepada umatmu kafir itu. Apa artinya kafir itu? Setan. Tailasomu itu setan. Kau yang setan, bodoh. Di mana kafir artinya setan anjing? Di mana kau belajar? Kafir itu menutup diri, orang yang ingkarkan kebenaran. Ini, ya memang orang-orang kafir ini penyembah setan kok. Gimana sih? Iya. Ini yang si Uni Rifa ini. Menyembah lain daripada ngegas Rifa kau pikir aku siapa? Baik-baik lah kau kalau bicara. Kau usah kok kayak gitu. Kenapa? Memangnya kenapa? Ini memangnya kenapa? Udah pengecut kau, bencong kau. Gak ada mental muda, diam aja kau. Udah kau diam, gak ada mental muda. Udah Dinda. Kata kau itu cuma jago mulut. Kau jago apa? Jago apa kau? Kau jago apa? Jago apa kau? Hebat mulutmu itu. Iya, kau jago apa? Kau jago apa? Banyak bicara kau dari tadi. Udahlah, gak usah sok kau. Kau cari saya di Kalimantan, siapa anggotamu suruh jumpa sama saya di sini? Oh, jadi jagoan kau. Kamu itu yang intoleran.
Kau 5 menit saya ratakan kau, tahu kau setan. Kau mau main-main ancam perempuan, perempuan kau ancam-ancam, saya kau ancam. Ancam siapa? Saya kau ancam, saya kau ancam. Kalau kau berani. Itu perempuan siapa? Loh itu Ripa dari tadi kau tekan-tekan, buat apa kau bicara kayak gitu sama perempuan? Bencong. Bencong. Kau yang bencong. Kau itu. Leon. Banci kali kau, Leon. Woi. Hei. Aduh. Bicara itu pakai data. Kalian itu mau berdiskusi saking tak adanya celah, saking tak ada celah kau memfitnah tak ada data. Pakai data saudara. Bicara itu pakai data. Itu Kristen bahwa mengaku Yesus Tuhan. Iqbal. Kalian mengaku bahwa Yesus bukan Tuhan. Silakan. Kenapa kamu ngurus? Leon, tenang dulu. Nggak usah kau Leon. Diam kau. Kau itu penista agama. Ya kau lapor polisi. Kau itu penista. Kau lapor. Iya. Syukron Bang Lolo. Nah, teman-teman dengarkan baik-baik ya. Kau lapor. Orang ini, aku mau ngomong Leon. Kau nista Kristen seenaknya. Dimi dulu deh. Jadi kita teman-teman dengarkan ya. Ketika kita bicara data dan fakta, mereka mengatakan kita menista. Tadi dia sendiri yang menista Tuhannya. Dia mengatakan bahwa kalau ada yang disembah atau Tuhan itu berkata, aku bukan Tuhan, ya. Dia minta gini, mana dalil Yesus berkata aku bukan Tuhan? Memang tidak ada Yesus berkata seperti itu. Lalu apa? Yesus langsung jadi Tuhan. Maka saya bilang, konsekuensinya kalau kau bilang ada sembahan yang berkata aku bukan Tuhan maka dia Tuhan, Molok sama Baal juga Tuhan. Kenapa? Molok dan Baal tidak pernah berkata aku bukan Tuhan. Nah dia terperangkap dengan argumennya sendiri. Karena saking paniknya langsung dia bilang Muhammad nyembah Molok. Aku minta datanya karena itu klaim. Dari tadi sudah saya katakan nyembah Molok, palanya itu nyembah Molok. Yang perlu diminta data itu adalah klaim. Contoh kami bilang gini, Yesus bukan Tuhan, maka kau minta datanya sama kami. Mana datanya? Kami tunjukkan. Pertama, dia ngaku anak manusia 81 kali. Kedua, dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Itu namanya indikator. Itu namanya bukti. Dan dia mengajarkan menyembah kepada Allah Bapa saja. Dan dia mengatakan aku Bapa lebih besar daripada aku. Dan dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu adalah bukti kalau dia bukan Tuhan. Tapi si Leon tadi menuntut bukti yang dia tentukan sendiri. Apa itu? Mana dalilnya Yesus berkata aku bukan Tuhan? Oke, aku bilang tidak ada Yesus berkata begitu. Hore, Yesus Tuhan. Masalahnya adalah kalau itu cara kau berpikir, setiap yang disembah termasuk kipas angin kalau disembah itu Tuhan. Karena kipas angin ketika disembah tidak pernah berkata aku bukan Tuhan. Iya, Tuhan kipas angin. Nah, jadi saking paniknya dia menyerang secara personal. Dan yang paling keji adalah dia mengatakan Nabi Muhammad nyembah Molok. Itu yang saya tuntut. Ini masuk ke ranah penistaan. Saya sudah bilang, kalau memang saya menista agama kalian, bawa laporan ke kantor polisi, bawa bukti-bukti. Ini negara hukum. Saya kemarin dituduh menghina agama kalian dengan menyamakan Tritunggal dengan kelamin pria. Kenapa setelah saya disidik saya masih belum ada panggilan lagi? Karena saya berikan bukti. Ucapan saya itu berdasarkan perkataan orang Kristen sendiri. Nah, ketika kau berkata bahwa Nabi Muhammad menyembah Molok, siapakah yang berkata? Kalau itu perkataanmu sendiri berarti kau menuduh. Tuduhanmu itu masuk penistaan agama. Karena kau berbicara sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kalau aku mengutip perkataan kalian Kristen, motivasinya lihat dulu buat apa. Untuk apa motivasinya? Untuk mengajarkan kalian agar jangan asumsi. Kenapa? Kalau kalian asumsi nggak berdata, nanti kayak oknum-oknum Kristen yang sembarangan untuk menjelaskan Kristenan. Saya mengedukasi supaya kalian kalau bicara ke komal-komal Islam itu bawa data, ya. Kenapa? Banyak di antara kalian, Gumasa contohnya, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di antara para Tuhan. Dia yang bilang. Luga Tambunan mengatakan bahwa dia adalah Nabi utusan Yesus. Kemudian orang-orang Marsion mengatakan Yahweh itu adalah iblis, Yesus adalah Tuhan. Artinya kami di sini umat Islam membongkar kalian yang suka menghujat Tuhan kalian sendiri.
Kami melarang kalian untuk berasumsi. Makanya kalau bicara kami tuntut data. Jadi si Leon tadi memfitnah Nabi Muhammad. Saya tidak pernah dari tadi bilang bahwa Kristen penyembah Molok. Coba tunjukkan menit keberapa saya bilang itu. Bentar dulu penyebar hoax ya. Sabar ya dek. Dinda sabar dulu Dinda. Bunda lagi ngomong ya. Jadi tolong kalian umat Kristen. Kalau memang merasa kami menista agama kalian, bawa buktinya ke pengadilan. Dilepei kalian nanti sama pengadilan nanti kalau nggak ada bukti ya. Nah, pernyataan bahwa Nabi Muhammad menyembah Molok itu fitnah keji. Selama adanya perdebatan lintas agama, tidak ada satupun orientalis yang mengklaim Nabi Muhammad penyembah berhala. Silakan tunjukkan kalau ada datanya. Udah. Astagfirullah, kalian itu ya, iya penyebar hoax. Dengar dulu Mbak Uni. Jadi kan tiap hari kamu bahas imannya Kristen, giliran kamu ditanggapin, kamu udah bilang penistaan, itu kan gak adil lah. Ngerti arti penistaan gak? Ya penistaan ya menistakan. Ya, ciri-ciri kan penistaan. Ya, seperti dia apa? Kan, Indikator kan, seseorang tuh menista seperti apa? Ya menistakan lah, artinya nista. Iya, seperti apa? Mengutuk Tuhan itu menistakan nggak? Kamu kan tiap hari bahas-bahas Kristen, apa fungsinya? Apakah membahas Kristen disebut menista Kristen? Sekarang gini loh Mbak Uni, kan di satu sisi kok lari-lari sih penyebar hoax? Dengar dulu, nggak percaya. Kamu tahu nggak undang-undang penistaan agama? Saya nih belajar loh. Urgensinya menjawab kalian yang membohongi kami. Kan kitab kami itu di satu sisi. Tunggu, siapa bilang kami tiap hari bahas kitab kalian? Kamu tahu konteksnya di sini apa tadi? Di sini tadi kita sedang belajar sejarah loh. Dan justru kalian Kristen disuruh bertanya di sini. Kalian kok kepedean banget ya kami bahas kitab kalian ya. Mohon maaf nih, seolah-olah kitab kalian tuh penting banget buat peradaban untuk dibahas. Enggak, brother. Kami di sini menjawab pertanyaan kalian. Makanya Iqbal dan Jimen dari tadi bilang, kalian bertanya aja. Kalian disuruh bertanya di sini. Ketika kalian bertanya, kalian membuat pernyataan. Pernyataannya apa? Nabi Muhammad nyembah Molok. Datanya mana? Enggak ada. Ada tidak narasi kami umat Islam yang tidak ada dalam kitab kalian? Tunjukkan datanya. Contoh, ketika saya bilang bahwa Yesus bukan Tuhan, itu menyalahi Bible enggak? Enggak, justru itu sejalan dengan Bible. Kenapa? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu loh kalau diskusi itu begitu. Dan bahkan bukan cuma di ranah Islam aja bahwa Yesus diingkari sebagai Tuhan. Di Kristen sendiri ada denominasi yang mengingkari Yesus sebagai Tuhan. Unitarian itu ada di abad kedua. Kok kayak gitu kalian oten? Kan itu kalau diskusi itu pakai data lah. Sekarang kalau itu imannya sama, kenapa kau urusin? Ada urusan apa kau dengan itu? Kan sejak kapan aku ngurusin imanmu? Loh, saya ngurusin imanmu kapan Pak Tua? Sekarang kan kau bilang apa peduliku dengan kau nyembah galon pun aku nggak peduli loh. Enggak, sekarang kau bilang Yesus itu bukan Tuhan. Apa urusanmu di situ? Kalau kami mengatakan itu Tuhan, urusanku lah. Karena aku mengikuti anjuran negara kita. Negara kita menyuruh kita mencerdaskan anak bangsa. Negara kita mengajarkan kita berbahasa Indonesia. Kalau bukan Tuhan jangan katakan Tuhan lah. Dunia nyata. Pak Tua, jangan curhat. Ini bukan tempat curhat. Tanya tentang agama aja, Pak. Bertanya saja. Umatnya Musa itu pintar, umatnya Yesus itu pintar, umat kalian itu terbelakang. Pam. Lagi-lagi teman-teman. Tengah teman-teman ya. Dia bilang umatnya Musa pintar. Iya, saking pintarnya umat Musa, jangankan menuhankan Yesus, menerima jadi Mesias saja enggak. Dan bahkan meludahi kau. Dia bilang umat Kristen. Saya tanya, tunggu dulu. Iya. Siapa yang punya? Yang punya TikTok siapa? Yang punya TikTok? Orang kafir. Siapa? Gimana maksudnya? Iya, apa urusannya urusan TikTok dengan agama apa? Kau tahu penemu algoritma siapa? Iya, penemu algoritma. Kamu gak realistis jadi manusia. Aku mau naik karpet terbang kek. Aku mau naik balon kek, nggak ada urusannya sama agama. Biar nggak terjadi kayak yang di Padang itu. Udah diam. Gini ya teman-teman ya, mereka ini rasis teman-teman. Perhatikan, orang Yahudi pintar, orang Kristen pintar. Jadi menurut dia, orang kalau Kristen itu pintar. Pertanyaanku, kau pikir Isaac Newton itu Tritunggal? Kau pikir Einstein itu menyembah Yesus? Hantu belau. Kau pikir ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh Isaac Newton, Thomas Alva Edison itu mandiri dari mereka sendiri? Hantu belau. Itu ada kontribusi para ulama-ulama, para filsuf-filsuf yang bukan menyembah Yesus. Hantu. Kau tahu konsep ilmu pengetahuan nggak? Oten-oten ini nggak tahu diri ya. Algoritma itu kau pikir Kristen yang memunculkan? Hantu belau.
Tolonglah kalian tahu diri lah, jangan NPD lah. Kristen pinter. Yang membuat Eropa yang gelap gulita itu jadi pinter tuh umat Islam. Aku punya datanya. Kalau kamu ngomong dasar apa nih? Aduh, hantu belau, hantu Dark Age, abad kegelapan tuh Kristen. Nggak tahu malu kalian ini ya. Itu Katolik abad kegelapan, tidak menerima ilmu pengetahuan. Ya. Jadi bagi siapapun yang berilmu pengetahuan akan dibantai, akan dibasmi. Bayangkan coba. Hipatia dibunuh sama patriark gereja gara-gara dia pinter. Kalian ngaku-ngaku Kristen pinter. Giliran ditanya, botol iya. Bedain Tuhan sama manusia aja nggak bisa, terus bilang Kristen pinter. Hello. Kristen pinter, Yahudi pinter. Iya, saking pinternya ditombaknya Tuhan kalian. Astagfirullahaladzim. Teman-teman ya, aku udah lewat jam maghrib ya. Saking pinternya dia nggak bisa bedakan mana Tuhan mana manusia. Sambut dek, ini ada selfie dek. Kristen pinter katanya. Ya, selfie monitor. Monitor Islam Kristen saudara selfie. Boy. Selfie. Boy. Udah Selfie monitor ya. Islam Kristen. Ya. Tony Tobing. Silakan dek. Jimin ini pilih-pilih dulu. Tony Tobing. Ya. Nih. Ya. Monitor Islam Kristen saudara. Saya Kristen. Buka dong kamera saya. Biar lihat muka saya yang ganteng ini. Nggak bisa bang, abang followernya masih sedikit. Abang belum bisa buka cam. Nggak bisa kalau followernya sedikit abangku. Di sini nih. Ya. Bentar. Follower abang itu ada 33. Nggak apa-apa. Jadi gini ya, Bu Uni ya. Iya. Sampai kiamat pun, kalau kita sandingkan Alkitab sama Al-Quran, nggak akan bisa. Jadi bukan soal pintar atau tidaknya, ya. Walaupun ya. Memang tapi Bang Tony, ya. Bang Tony, memang dengarkan baik-baik. Artinya, sabar dulu deh, biar aja dulu deh. You jalanin aja apa yang you yakinin, ya. Kita jalanin apa yang kita yakinin, ya sudah. Saya lihat kok Anda berdebat waktu itu di Edis TV. Saya lihat, Bu Uni saya lihat berdebat di Edis TV. Iya. Jadi enggak. Kenapa saya bilang begitu nggak ada artinya? Kita lihat aja pertama kali kalau dilihat Nabi Isa di Maryam ya, pertama kali dibuka di Maryam 16. Bang, berapa menit lagi bang? Saya kasih abang bicara. Soalnya bang kemana-mana nih. Poin tadi bukan. tentang Maksud saya, you mendingan kalau mau bahas Islam bikin konten Islam, mau bahas Kristen bikin konten Islam, gitu. Jadi nggak usah you adu soal pintar soal ini ya, gitu aja. Ya udah. Jangan kemana-mana bang. Di sini dulu, Jimin mau nanggapin. Nggak perlu. Saya keluar aja. Wah, penjajah nih teman-teman. Masuk ke umat Islam mau ngejajah pemikiran kita, dasar konten penjajah. Jimin kasih tanggapan dek. Enak aja ngejajah kita. Ya, diam dulu Mariana. Jadi kalau kau mengatakan Al-Quran dengan Bible itu berbeda. Al-Quran dari firman Tuhan, Bible itu adalah buku pemikiran manusia, aturan manusia. Ya berbeda jauh lah. Makanya saya bilang jangan bandingkan sesuatu hal yang tidak sama. Ya, bandingkan tumbuh-tumbuhan dengan tumbuh-tumbuhan, bukan manusia. Kau beda. Kau bandingkan sesuatu hal yang keluar dari mulut manusia yang bukan dari Tuhan. Jelas beda. Yang satu adalah yang dikanonkan. Apokrifat. Ada di situ adalah kitab apokrifat. Yang disembunyikan, yang dipilih untuk sesuai dengan nafsu mereka, kemauan mereka. Berbeda saudara. Jadi jangan kau bilang sama. Siapa juga yang bilang sama? Disandingkan jauh. Dalam hadis palsu aja dengan Bible kau itu jauh beda. Hadis palsu tahu. Jadi jangan ngarang-ngarang Anda. Silakan Uni, lanjut dah. Dek, tamu dek. Mursin Hasibuan.
Mursin, monitor, Mursin. Sarto Pakpahan, monitor Sarto Pakpahan. Sarto, Mursin, monitor Mursin. Lal, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mursin ini kayaknya mau report ini, Bu nih. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Lal? Saya terlena tadi abangku. Kenapa Kak Uni yang kena framing sama Leon? Kok bukan lain-lainnya? Kalau maksudnya gimana, lagi Bang? Iya, Bang Lal, izin kita bahas data, kita bahas ajaran aja ya. Kita nggak tertarik membahas hal yang di luar itu ya. Oke, siap Kak Uni. Siap Kak Uni. Thank you abangku. Maaf ya teman-teman. Ya. Enggak. Saya santai semua cuma saya clear di bawah aja, tapi santai aja Kak. Semuanya santai aja. Saya santai Bang. Itu sesantainya saya itu. Itu santai banget saya malah. Ya, halo Labi. Iya. Ya, muslim atau non muslim, brother? Waalaikumsalam. Muslim atau non muslim? Iya. Saya muslim, Bu. Ya, kita mau diskusi lintas agama di sini. Kalau tidak ada kepentingan, saya turunkan ya. Saya silakan, Bang. Betul lah. Nggak perlu Bang. Santai Bang. Insya Allah kami bisa menghadapi kok. Aman. Teman-teman, kami support kalian itu cuman bantu tap-tap layar, share biar semua orang Islam nonton. Insya Allah kalau argumentasi Jimen, Iqbal, kami sudah belajar kok, tenang aja. Dan kami bertanggung jawab dengan argumen kami. Ya, kami tidak mungkin hadir di ruang publik tanpa belajar dulu teman-teman ya. Oke, saya ulangi kembali ya. Dialektika itu hal yang diizinkan teman-teman. Dan dari tadi saya meminta kalian bertanya loh. Saya tidak ada mengajak kalian itu untuk mengajarkan kepada kami agama kalian. Kami mau kalian bertanya aja. Ya. Dan tema yang kita angkat ini adalah tema yang sudah diperdebatkan di internal kalian sendiri. Kok takut bahas tema yang memang sudah dijadikan perdebatan di antara kalian sendiri gitu loh. Nah, kalau kalian mau mengajak kami berdiskusi, minimal kalian punya ilmu pengetahuan. Kami tidak akan pernah takut selagi yang kami bicarakan itu ada dasarnya. Karena kami umat Islam. Umat Islam itu cita-citanya justru adalah mati syahid. Mati syahid dalam apa? Mempertahankan kebenaran. Ya, justru kami kalau mengizinkan orang-orang bodoh banyak bicara, jadi kami berdosa. Kami tidak mengizinkan orang bodoh banyak bicara tanpa data, tanpa dasar, tanpa validasi dari para ulama. Ya. Oke, Fikgan, muslim atau non muslim? Halo, Fikgan, muslim atau non muslim? Maaf Kak, memotong sedikit Kak, izin turun dulu Kak. Ya Andi. Bang, makasih ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Dek, dapat ilmu mudah-mudahan ya bermanfaat, sehat selalu, salam toleransi. Sama-sama Dek. Halo, Fikgan dan Tuan Q. Tuanku 2. Silakan Jimen, sapa ini pilih-pilih tamu Dek. Ya, Fikgan, monitor Fikgan. Panggilan ketiga udah turunkan ya Dek. Q2. Ya. Ya, mau tanya ini. Q2. Ya, halo. Apa itu? Silakan. Agamanya dulu Dek, tanyain Dek. Dek, Jimen tanya dulu silakan. agamanya. Nah, agama Islam Kristen saudara. Ya, saya Islam ya. Agamanya Islam. Brother, di sini tempat kita mengajarkan orang non muslim ya Dek. Islam. Tuanku, berarti sekali lagi saya sondingkan. Sorry. Bukan harus Kristen. Kalau kamu mau mengatakan kamu Kristen, kamu berdosa karena itu terkait tentang akidah. Saya sampaikan sekali lagi ya buat orang Islam ya. Room ini tempat dialog lintas agama. Kalau mau belajar tentang Islam, cari ulama, cari guru ya. Ini ibaratkan ring tinju dalam dunia bela diri. Ini ringnya, tempat kita perang argumentasi ya. Kalau Anda ingin belajar, Anda mau debat apa sama saya? Anda Islam, saya Islam. Mau debat apa sama Jimen? Anda Islam, dia Islam. Nah, kalau kita bicara tentang perbedaan agama, kita diskusi atau konsekuensinya debat.
Dan itu diizinkan dengan cara baik, kecuali udah masuk fitnah. Kalau kami ternyata terbukti memfitnah, ya laporkan saja. Jadi tuanku di sini Anda sebagai orang Islam support saja di bawah ya. Kecuali Anda mau jadi narasumber nih. Mau jadi narasumber. Enggak, ini saja apa? Cara membedakan cara beragama dengan cara bertuhan itu bagaimana? Masa gitu aja Anda tanya sama saya? Caranya itu kan di diri Anda sendiri. Ikutilah Rasulullah, ikutilah Nabi kita. Ya Allah, itu kan saya kalau ada orang Islam nanya kayak gitu tuh saya merasa kalian tuh direndahkan tahu dengan pertanyaan kalian. Jangan sama dong pertanyaannya kayak Oten. Turun ya dek, mempermalukan dirimu sendiri dek. Astagfirullah dek, masa tanyanya kayak gitu? Cara beragama dan cara bertuhan ditanya sama Uni dek. Nanti ya kalau Uni buka sekolah PAUD dulu masuk. Ya dek ya. Itulah kadang-kadang tuh malasnya ditanya orang Islam. Karena kalau ada orang Islam pertanyaannya mau Oten tuh kayak rendah banget kalian di hadapan saya gitu loh. Saya malu. Saya tuh kayak ngerasa ya Allah ini Islam tapi kok pertanyaannya kayak Oten ya. Wah, tadinya saya mau muji-muji Islam nih. Orang Islam pinter-pinter, tahu-tahu ada yang bego, kan malu saya. Ya, saya malu jadinya. Makanya saya nggak mau orang Islam tuh nanyanya pertanyaannya persis sama Oten gitu loh. Ya. Oke, kita sapa dulu nih Immanuel Hendrik. Hendrik. Halo. Ya, brother, ini Komal Islam, Room Islam. Prioritas di sini adalah literasi, edukasi, dan kalian boleh bertanya. Tapi kalau kalian punya ilmu seperti Chris Lee, kalian boleh memberikan presentasi. Kami tidak akan pernah ya menghalang-halangi kalian mengedukasi publik kalau kalian punya data kayak Chris Lee. Kenapa? Chris Lee kalau bicara minimal ada data. Jadi kenapa kami itu nggak debat-debat sama Chris Lee? Justru kami kasih dia tempat untuk bicara, karena dia bicara pakai data, pakai kamus, pakai buku, ya. Nah jadi Bang Immanuel di sini mau ngapain? Mau bertanya atau mau ditanya atau memberikan edukasi? Monggo. Mau bertanya saja. Silahkan. Mau bertanya tentang berdebat. agama Islam ya? Oke, nggak usah debat kita Bang. Nanti kalau debat sama saya nanti bertanya yang lain nanti. Ya kan yang sering yang beberapa bulan ini rame ini di Edis TV. Iya, yang kenapa? mengatakan bahwa di dalam Muslim itu khususnya untuk yang hadis-hadis itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh umat Muslim itu sendiri. Dan Edis tahu dari mana, banyak yang Bang? menyimpan kata Edis TV. Ya, Edis tahu dari mana? Dan bagaimana tanggapan Anda? Ya, Iya, makanya saya pasti tanya, Edis ini itu kan tanggapan dia saya ini nih. sudah mendalami. Iya, Anda tahu dari mana kalau Edis mendalami? Anda tahu dia kuliah di mana? Ya, yang pasti saya bisa baca dari Kok yang cara dia itu pasti? dia seorang yang pelajar. Wah, Bang, Dan- di ciri-ciri dan dia seseorang sangat itu terpelajar mendalami cirinya ini. apa? Iya, Abang tahu dari mana kalau dia mendalami Islam? Dia kuliah di mana, Bang? Aku tambahin dikit ya Oni ya. Ya, Chris Lee silakan, Dek. Saya tidak tahu dia kuliah di Dek, mana. perkenalkan diri dulu, Dek. Chris Lee agamanya apa, Dek? Biar Bang Immanuel tahu, dikira nanti kamu Islam lagi. Saya Kristen, Bang Immanuel. Shalom. Oke, silakan pendapatnya, Dek, tentang Edis TV, Dek. Ya, jadi Edis TV saya pernah naik di sana, Bang. Dia takut diskusi sama saya tentang Bible-nya sendiri, Bang. Ya, saya diturunin di sana, dia nggak mau diskusi. Tahu alasannya, Bang? Karena yang dia pakai kitab LAI, Bang. Dia pakai kitab apa? Oke, thank you Chris Lee. Sebentar Chris Lee, sebelum nanti masuk ke Chris Lee, kita kasih tempat nanti. Kita mau ke Immanuel dulu. Immanuel, kamu tahu nggak? Kalau saya ditanya, misalnya nih, saya bilang si Chris Lee ini pinter. Maka kalau ditanya apa alasannya Uni, saya bilang, pertama dia menggunakan data dan literatur. Dia pakai kitab Al-Muqaddas, dia pakai kamus, dia pakai dictionary. Artinya dia orang yang membaca. Saya tanya sama Anda. Anda tahu Edis itu pernah belajar di mana? Sehingga Anda mengatakan dia pintar. Ya, saya tidak tahu dia sekolah di mana, Nah, tapi Bang, dari cara dia itu saya bisa gini, ini Bang. tahu cara Abang ngampen dia itu. menilai seseorang itu dari apa? Menilai seseorang pintar itu dari apa? Dari cara menyampaikan apa yang dia ini sampaikan ajar. Oke, apa metodenya, Bang? Menilai seseorang itu dianggap pintar dari cara penyampaian. Itu nama metode dalam dunia psikologinya apa, Bang? Bang, saya ini belajar ya, Bang. Apa Saya yang itu disampaikan pernah itu masuk. memang
Izin Bang, sebentar Bang. Saya ini masuk di dunia akademik beberapa tahun lalu, itu prodinya pendidikan agama Islam Bang. Saya diajarkan bagaimana cara mengajar dan menilai anak-anak yang cerdas, anak-anak pintar, anak-anak yang kognitifnya rendah Bang. Dan cara menilai itu ndak ada Bang. Oh, dia dinilai karena dia menyampaikan kalau dia nyerang Islam maka dia pintar Bang. Orang cerdas pertama, abang tahu definisi cerdas. Cerdas itu adalah kemampuan seseorang yang mampu menyelesaikan masalah dengan pikirannya bang. Pertanyaan saya, mampu nggak Edis menjawab siapa bapak siapa anak? Tolong abang tanya sama dia nanti ya. Kalau dia memang secerdas itu, tanyakan kepada dia bagaimana cara menjelaskan Tritunggal. Kalau Krisi ditanya, dia tahu bang cara menjawabnya. Itu cerdas namanya. Dia mampu menyelesaikan masalah dengan pikirannya. Ya, nah kalau seandainya Anda bilang Edis TV cerdas, pertanyaan saya, kalau karena dia memfitnah Islam dikatakan cerdas, ya, saya mau tanya sama abang nih, ya, sekali lagi saya tanya nih bang, abang pernah tahu nggak dia itu pernah berguru kepada siapa gitu tentang Islam? Saya tidak tahu. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Edis cerdas tapi Anda tidak tahu siapa Edis, ini namanya klaim bohong. Klaim sok tahu namanya. Tapi kalau saya bilang nih ya, Ibu Rita Wayu itu cerdas. Saya punya data bang. Ibu Rita Wayu itu seorang pengajar bahasa Ibrani. Dia cerdas dalam bahasa Ibrani. Karena dia kompeten. Pertama, dia adalah orang yang memang belajar kepada orang-orang Yahudi. Dia memang bisa bahasa Ibrani. Saya bisa tunjukin alasan. Anda bilang Edis cerdas, tapi Anda nggak tahu dia pernah belajar di mana. Anda bilang dia cerdas karena penyampaiannya. Coba, Anda bisa nggak menanyakan ke dia tentang siapa bapak, siapa anak dalam kitab Anda? Tentang agamanya sendiri aja dia nggak ngerti kok. Begini teman-teman, kalian itu berhentilah dibodoh-bodohi dan membodohi diri sendiri. Cerdas itu ungkapan untuk orang yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan pikiran. Sekali lagi saya tekankan ya Pak. Jadi untuk membuktikan kecerdasan Edis, tunjukkan dulu dong bagaimana penjelasan dia tentang Tritunggal. Baru kita tahu dia cerdas atau enggak. Oke lanjut, Anda bertanya aja. Kalau nggak nanti dengan Krisli Anda diskusi. Mungkin ini kayaknya diskusi sama Krisli aja sih. Emmanuel bisa on cam kan tadi malam on cam juga Emmanuel. Sama silakan. Aja. Kita kasih ruang buat Krisli ya. Coba kita kasih ruang sama Krisli buat diskusi sama Emmanuel sesama Kristen ya. Teman-teman yang ada di bawah, teman-teman harus tahu dulu bahwa Krisli adalah seorang Kristen yang saya anggap waras, Kristen yang saya anggap terpelajar. Krisli adalah orang yang beriman kepada Yesus tapi sanggup mempertanggungjawabkan imannya, nggak asal ngomong teman-teman ya. Nah, soal keimanan kita nggak ganggu gugat itu, tapi setidaknya dia punya literasinya kan. Dia seorang Kristen. Nah jadi silakan Anda Emmanuel sebagai seorang Kristen berdiskusi dengan baik. Kalau bisa Anda bisa menampilkan data-data yang valid seperti apa yang ditampilkan oleh Krisli. Oke silakan saudara. Saya kasih ruang. Ada pokok permasalahan di dalam halo. Ya, ada pokok permasalahan di dalam Alkitab di Indonesia, Pak. Yaitu salah satunya apa? Kata Allah dan kata Bapa. Menurut abang yang mana dulu kita mau bahas? Kata Allah atau kata Bapa? Kalau Allah dan Bapa itu yang biasa sering digunakan oleh Kristen itu sama aja, Allah dan Bapa. Oh, sama. Sejak kapan, Pak? Siapa yang ngajarin Bapak bahwa itu semua itu? Sama. Pernah nggak satu itu kayak kan biasa sering dipakai di dalam kekristenan. Gini, Pak. Bisa menyebut Bapa, bisa menyebut Allah, bisa menyebut anak. Abang kan saya dengar tadi mungkin sering diskusi sama sering mendengarkan Edis. Pernah nggak Edis menjelaskan tentang itu sama Bang? Kalau Edis saya tidak sering-sering, tapi yang saya beberapa kali. Berarti cuma separuh-separuh, Pak. Dan di dalam diskusi dia sama teman Muslim, dia mengatakan Yesus itu ciptaan, Bang. Bapak setuju dengan pernyataan Edis? Dia diskusi sama Nanda. Masa ya? Belum pernah dengar, Pak. Oh iya? Sekarang Pak, Bapak tunjukkan di dalam Alkitab bahwa Allah itu apa menurut Bapak. Tapi saya
bisa nampilkan bahwa di sini datanya bahwa Alkitab LAI menyatakan bahwa itu adalah punyanya Islam. Dari mana Anda tahu itu? Dari mana? Oke, saya tunjukkan. Kalian saya pelajari dari sejarah, dari sejarah dan saya pelajari juga dari doktrin bahwa Muhammad itu sebenarnya dia ini Om. Saya lagi nggak bicara pemahaman. Saudara, yang dibahas ini etimologi dan terminologi kata Allah, saudara. Dia itu dulu punya, tunggu dulu, dia tuh dulu punya paman seorang Kristen. Muhammad itu kalau saya gak nyambung Anda ini. Ini yang dibahas kata Allah karena membahas Nabi Muhammad. Kalau ini gak nyambung, ini loh orang ngasih literasi, datamu mana? Kalau kau naik cuman bawa kebodohanmu itu aja orang gak akan dengar. Bawa ilmu pengetahuan saya saudara. Punya data. Mana datamu? Sekarang kau bantah datanya Kristi. Datanya Krisli, silakan Krisli. Saya akan tunjukkan. Kau bantah ini data ini. Ini orang Kristen loh yang menjelaskan, silakan. Lembaga Alkitab Indonesia. Ini Kristen benar atau Kristen ini bohongan ini? Asli lah. Mungkin harus diuji dulu ini. Saya kasih lihat, Bapak mau uji saya. Ini Alkitab Pak, seluruh dunia Pak. Tuh. Ini saya Pak, Alkitab semua. Yang kalian nggak ada di Indonesia. Coba saya tunjukkan gelar Anda. Gelar Anda apa? Kalau Anda seorang Kristen dan hamba Tuhan, tunjukkan gelarnya. Gelar Pak. Gelar itu hanya sebatas Anda mengikuti sekolah STH, ya. Ya. Terus Anda mendapatkan gelar. Ya, tunjukkan gelarmu. Kalau Anda menyampaikan apa sesuai data ya harus. Loh, kau ini mau diskusi apa mau adu gelar kau ini? Ini mau diskusi apa mau adu gelar? Gak nyambung kau ini. Saya tunjukkan jasa Pak di sini. Iya, saya harus minta bukti dari gelar itu bahwa Anda ada seseorang yang saya kasih teologi, Pak. paham tentang apa yang disampaikan itu. Saya, Pak. Nanti Bapak saya kasih lihat ya. Saya minta bukti dulu. Saya kasih tahu Bapak siapa saya. Anda pikir ya udah. Saya ini bodoh jadi mau dibodohkan. Oke, tenang Pak, tenang, sabar. Saya tunjukkan Pak. Saya nggak perlu menunjukkan gelar di sini. Bapak tahu nanti dari sini, Bapak tahu kualitas saya. Harus minta bukti karena. Pak, bentar dulu Pak, tenang karena dulu. Banyak yang ini omong kosong mengatasnamakan ini Kristen. Gitu. Di beberapa forum-forum Muslim begini. Bagaimana? Ini Pak, saya tunjukkan Pak ya. Saya berani mengatakan. Pak, ini Bapak lihat Pak ya. Ini siapa Pak? Bapak nanti akan tahu. Ini mukanya siapa Pak? Memang bukan istilah El di dalam bahasa Ibrani itu karena namanya Bapak siapa? Bapak nggak tahu? Bapak nggak tahu ini siapa Pak? Saya tidak kenal itu. Saya tidak kenal. Perhatikan mukanya baik-baik Pak. Dia menjadi Tuhan Allah. Allah itu properly. Oke, saya kasih tahu. Saya tidak kenal siapa dia. Ini suara siapa Pak? KSKK Pak. Itu menuliskan nama. Oke, saya kasih tuh ini Bapak. Ya, Bapak nggak tahu siapa itu. Terus Bapak gunakan Alkitabnya dia tiap hari. Lihat Pak, Bapak tahu siapa dia? Nih beliau. Bapak nggak tahu ini siapa Pak? Nggak tahu siapa? Pas kali saya Edwin itu bodoh juga Oteng nih nggak tahu bisa-bisanya. Bapak nggak tahu ini siapa Saya Pak? belum kenal. Saya belum kenal. Kitab yang kau baca sekarang itu ya dari dia, botol. Gimana sih Bapak ini? Ternyata Bapak nggak tahu apa-apa. Karena setiap buku-buku rohani itu banyak yang menulis, bukan hanya dia itu. Pak, banyak menulis. Alkitab ini Pak, bukan buku-buku rohani Pak. Pak, Alkitab yang Bapak pegang nih, Alkitab seperti ini nih yang Bapak pegang. Dia Pak yang nerjemahin Pak. Bapak ini gimana sih? Joshua ini kenapa ketawa-ketawa? Nampak kali bodohnya, tahu bodoh. Terus apa? Bukan, dari tadi kan ini kan dengar dulu ya, dengar aku kasih masukan. Ini kan Immanuel dari tadi tanya identitas si Krisli, ya kan? Dia nunjuknya entah apa-apa, nampak bodohnya. Yang ditanya identitas, yang dijelaskannya penulis agak apa?
Alkitab. Ada bodoh-bodohnya. Itu bukti bahwa dia berdiskusi dengan Paskalis Edwin. Kalau memang Kristen, tunjuk KTP, buktikan apa yang bisa dilakukan dia. Kalau dia memang orang Kristen, pasti dia tahu tentang hukum Taurat. Kalau memang betul, coba. Itu aja, jangan banyak cerita. Sudah, mau bicara 613 mitos sama saya. Oke, jangan banyak cerita. Hukum Taurat dulu bilang, cepat. Aku dengarin sini. Hukum Taurat. Iya. 1 sampai 10 itu kalau memang kau orang Kristen, buktikan. Jangan banyak cerita lah. Bentar. Gak perlu aku cerita-cerita. Jangan terlalu bodoh lah jadi orang. Kita punya pendidikan. Tunjukkan yang punya pendidikan. Kan Bu, salah orang ibu bicaranya, Bu. Bodoh kali ibu nih, salah orang ibu bicaranya. Gaya, coba dulu cepat. Aku dengar di sini. Banyak gaya. Lu ngomong Kristen. Gas aja Krisli, gas aja lah. Oke. Loh, kabur semua. Kualitasnya Kristen gitu ya. Gimana sih, naikin itu ibu lagi, gak apa-apa. Jangan nyerocos lah Bu, tenang aja. Naik aja, jangan gak usah diturunin, biar aja dia. Bu, kalau ibu mau bicara nih dari ini ya, saya kasih tunjuk ini Bu. Ibu tahu bacanya ini apa Bu? Belum tentu ibu tahu Bu, bahasa Ibrani Bu. Ibu mau bicara sama saya tentang bahasa Ibrani? Tahu? Oke. Nah, sekarang jangan banyak cerita. Bilang sama aku 1 sampai 10 hukum Taurat. Coba cepat. Jangan banyak buka-buka apa. Tunjuk mukamu. Jangan kau tulis-tulisan dari tulis-tulisan kau apa. Tengok-tengok. Cepet. Banyak kali gayamu dari tadi ngomong belaga kau. Pandai-pandai kau ngomong. Ngaku Kristen kau. Kalau kau memang orang Kristen, pasti kau tahu hukum Taurat. Cepat tunjuk dulu. Tengok mukamu. Dari situ pun kau udah nampak bohong kau. Bu, saya tunjukkan dari kitab suci, mau? Ya ampun, dari kitab suci. Aku bilang tunjuk mukamu, aku nampak di sini. Kau nengok kemana? Ya mukamu mana? Ibu on cam, bisa nggak ibu on cam? Pandai-pandai kau bilang kau Kristen kau, padahal kau Muslim. Dari situ pun kau menuduh. Kok bawah aja kau. Gimana sih? Panas ya. Nih sama Pak Jemi Herianto aja. Saya rasa sama Pak Jemi ini diskusinya lebih baik ya. Coba silakan. Pak Jemi, selamat malam Pak Jemi. Selamat malam. Pak Jemi. Silakan berdiskusi sama Krisli kalau berminat. Kalau berani. Berdiskusi soal apa, Bang? Kata Allah dan kata di apa? Anda noise sekali, coba jauh-jauh dulu Bang Jimmy, cari tempat tenang lah biar diskusinya jalan. Teman-teman itu beradab lah sedikit. Jangan kalian di jalan lagi ada karaoke apa naik juga ke komal orang berisik. Dari tadi gak ada yang kita sopan, kita kasih teman-teman tuh ruang gitu loh. Maksud saya cari tempat yang agak tenang biar kalian bisa diskusi dengan baik. Jadi kalau diskusi itu beradu data dan beradu logika, bukannya beradu KTP, ya benar. Parah sih mereka nih ya. Silakan lanjut dulu kalau ada yang mau diskusi. Ya gimana Pak Jemi? Mau nggak berdiskusi tentang kata Allah? Mengajarkan kejahatan di dalam Bible-mu itu. Orang ini mana pula kau ajarkan? Orang itu besar-besar, bukan anak-anak. Orang Islam itu cerdas-cerdas, nggak semudah itu mau. Tapi kalau kalian longor kali. Kalau masalah dunia, masalah pekerjaan di dunia, aku akui. Tapi kalau masalah iman, gelap pandangan kalian, gelap. Giliran masalah iman. Kalau masalah inilah apa namanya di dunia pekerjaan apa segala jago-jago tak kalian pengacara oten ya kan. Padahal pengacara itu sama juga hanya menafsirkan sebuah kalimat kata-kata undang-undang. Tetapi kenapa begitu masalah iman Bible itu bengkok semua otak kalian bengkok. Kenapa gitu Kepas? Padahal kau pun juga sarjana hukum loh Kepas. Sarjana hukum itu Kepas ya berkutat di dalam sebuah undang-undang aturan ya kan, kalimat hukum-hukum pidana. Nah di situ ada penafsiran di dalam undang-undang hukum pidana, benar nggak Kepas? Ya kan? Nah sebenarnya sama
undang-undang buku pidana itu dengan Bible kalian itu sama. Jadi cobalah kau kenapa bisa mengkaji masalah undang-undang? Kenapa masalah Bible kau nggak bisa? Bible kau itu sebuah kalimatnya apa yang tertulis? Kira-kira di dalam kitab undang-undang apa yang tertulis? Contoh ke pasal 378 yaitu penggelapan pasal 378 apa? Penggelapan, pencurian. 374 pencurian ya? Penggelapan 378 kan? Contoh penggelapan. Nah, artinya kan tertulis rangkaiannya kan, penjabarannya apa yang penggelapan terhadap apa disebutkan kan. Nah begitu juga, jadi sesuai apa yang tertulis, jangan kalian tambah-tambahin Kepas, itu loh. Kitabmu juga seperti itu Kepas, paham kok sampai sini? Hah? Pas? Nangis, kita kok nangis. Paham dia bang. Bedanya di mana? Kali ini beda, Allah Bapa Putra Roh Kudus itu hakikatnya satu gitu loh. Ada, tetap juga kan longor kali kayak gitu. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Ada berapa jumlahnya Kepas? Satu. Oke. Kan longor ya bang. Ya, oke. Kita kerucutkan di antara tiga ini menjadi satu. Di antara tiga, Yesus, Bapa, Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Elohim Yahweh. Nambah kan? Nambah 4 jadinya. Orang kerucut nambah 4 ya kan? Nah itulah. Seharusnya dari yang 3 itu kita kerucutkan. Nambah lagi satu lagi Elohim Yahweh. Jadi 4 enggak? Pening. Nah jadi itulah jelas Kepas. Kan kebotolan apalah. Kadang-kadang kami sedih miris kali nengoknya Kepas. Tapi udahlah, itulah iman kau. Iman kalian itu kalah. Memang itulah konsep. Tahu nggak siapa yang mengajarkan ini? Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja yang mengajarkan ini. Coba kalian tegas sedikit sama bapak-bapak pendeta itu. Pak Pendeta bilang Bapak Pendeta. Pak Pendeta, sejak kapan Yesus mengajar? Waktu sejak kecil kita gereja, di luar dari Kristen bidat sesat, itu doktrin blender itu nggak boleh gitu loh. Ya doktrin kalian itu kan dengan lagu-laguan puji-pujian, itu kan dari kecil kan memang itu puji-pujian. Encus bobo, encus bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Gitu kan Kepas? Benar nggak? Begitu Kepas kan? Nah itu yang bahaya, doktrin-doktrin kayak gitulah yang bahaya Kepas. Aduh rusak. Benar nggak Kepas? Kepas? Ya kita kan bukan gini loh blender. Itu kan memuji-memuliakan nama Tuhan, bukan doktrin gitu loh, paham nggak? Memuji kok, cuman nyanyinya itu kok memuji. Dia menidurin Tuhan. Encus bu, gitu menidurin Tuhan. Aku yang ketawa kalau kau ngomong blender gini, begitu besar jadi Tuhan. Yang gimana yang kau buat dulu gitu? Sudah besar jadi sudah besar jadi Tuhan. Sudah besar jadi Tuhan. Encus bubu. Itulah dia. Jadi apa ya Kepas ya? Apa namanya? Aku izin turun dulu ya Bang Blen dan semuanya. Oke. Udah maghrib di sini. Terima kasih ya. Aku juga Bang Blen. Bang Blen, aku izin turun ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Komal katanya aku. Assalamualaikum. Ya, mau isya dulu ya. Oke, makasih Bang Blender semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Kepas. Bang Kepas,
Kalau aku bandingkan Bibelnya Bang Kepas dengan kitab undang-undang hukum pidana Bang Kepas, itu masih lebih rapi undang-undang KUHP Bang Kepas. Sebab kenapa? KUHP itu punya penjelasan dan penjelasannya itu disetujui. Nah, kalau Bibel ada penjelasannya nggak? Yap. Terus siapa yang setuju? Halo, monitor. Coba dulu jelaskan apa artinya ratifikasi, adendum, kodifikasi. Coba dulu jelaskan sama saya. Apa artinya ratifikasi, adendum, kodifikasi. Coba dulu. Biar jelas kita bicara hukum gitu loh. Ya, dibandingkan dengan Bibel dengan kitab hukum, itu masih jelas kitab hukum. Apa ini kan tenggol gini loh. Coba lu jelaskan apa ratifikasi, kodifikasi, unifikasi sama adendum. Coba lu jelaskan dulu pengertiannya biar bicara tentang KUHP, bicara tentang undang-undang dasar, bicara tentang kitab suci gitu loh. Biar kita nggak multitafsir gitu loh. Kita bicara tentang hukum gitu loh. Lah sedangkan Bibel aja memang multitafsir dan itu dulu arti kan yang tadi saya bilang apa kodifikasi, apa ratifikasi gitu loh. Biar jelas, nanti saya jelaskan. Bang, Bibel itu lain otennya, lain tafsirannya Bang. Bukan itu loh. Yang saya tanya apa perbedaan ratifikasi, kodifikasi, adendum. Coba lu jelaskan supaya kau ngasih pelajaran sama aku gitu loh. Kalau memang kamu ngerti hukum, basicmu bahwa kamu sarjana hukum gitu loh. Ya, aku bukan sarjana hukum. Nah, makanya kan jangan cepat gini loh. KUHP itu kapan saja bisa diratifikasi gitu loh. Lah, itu kitab suci, Alkitab, Al-Quran nggak bisa dirubah. Jangan gini loh, nggak bisa kita gampang-gampang mentafsirkan gitu loh. Tapi Bibel kan bisa direvisi kan? Nah intinya itu. Begini. Jangan begitu Kepas. Mentafsirkan. Apa yang mau ditafsirkan dalam Bibel itu Bang? Yang aku pertanyakan sama Bang Kepas. Apa yang mau ditafsirkan dalam Bibel? Dalam Bibel itu aja udah terjemahan. Apa yang mau ditafsirkan? Gini loh. Ada penafsiran loh. Klien dari gini ya. Bentar. Jangan emosi. Apa yang mau ditafsirkan? Blender. Kok panas sekali apa Blender? Jangan dulu Blender. Gini loh Blender. Jangan kau di orang ini jadi jahat Blender. Kau nih Kepas yang lain ngomong kok tuduh Blender pula. Bang Blender tuh diam-diam tadi. Itu ajaran Bibelmu Bang. Satu orang yang ngomong kok teriak-teriak minta tolong Blender. Cuman nih kayak ditampari aja dari tadi. Coba. Udah Blender kau yang ngomong Blender. Jangan kau suruh anak buah ngomong Blender. Lebih bagus aku ngomong si Matius lah Blender. Mana Matius? Blender. Enggak, ngomong aja kok tadi masalah undang-undang itu. Kau jelaskan kalau kau ngerti masalah hukum. Iya, jelaskanlah. Dia lari. Lari. Itu baru kita bandingkan sama KUHP gitu. Katanya ngerti hukum, lari. Sian. Banyak bilang mentafsir apa yang mau ditafsir dalam Bibel, orang udah jelas-jelas tulisan Indonesia. Apa yang mau ditafsirkan? Kalau di Al-Quran dan hadis itu udah jelas. Ada arti, ada tafsirannya. Ini tafsirannya. Dalam Bibel apa ditafsir? Lain yang nafsir pun lain pula tafsirannya. Ya. Itu bukan tafsir lagi Bang, itu suka-suka dia. Ujung-ujungnya ngarang. Ayo naik lagi hotel-hotelnya. Naik lah. Sama macam Kepas tuh. Malah begini. Semenjak 2 menit di kau open tuh. Aku ini udah kena incar dah. Ya. Udah kena incar. Incar lah.
Ada di bawah Islam intoleran katanya, tapi nggak boleh naik deh. Islam intoleran buat akun tapi nggak boleh naik. Naik kau. Islam intoleran, naik kau longor. Kalau intoleran kami nggak hidup kalian. Mau makan babi susah, kan? Malah. Enggak lah, jangan kayak gitu. Sini aku maghrib dulu ya, maghrib. Iya. Siap. Ayo hotel. Dinda cari hotel Dinda. Nek hotel lagi Dinda. Oh, kepas dia tak lari, cuman dia mau sholat maghrib juga kali ya. Bang Blender, pindahkan judulnya ke atas katanya. Aku izin mandi. Langsung ke sini tadi. Oh, dari kemarin tak mandi. Ini sambut tuh tamu Din, si Roma Din. Sambut tamu Bang. Iya Roma. Bang Roma. Selamat datang Roma. Iya. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat pagi saudaraku sebangsa setanah air. Oh iya. Selamat pagi. Iya pagi dia. Koman dia jelas sibuk. Dia dari Patikan kurasa. Tunggu dulu aku. Islam Kristen Bang. Kristen lah, masa Islam. Nah terus itu ada tema tuh. Kristen masuk neraka. Tuh ada tema tuh. Benar tuh? Kristen masuk neraka. Ya terserah aja sih kalau kalian menganggap. Jangan pasrah-pasrah lah bos. Jangan pasrah-pasrah lah bos. Bukan pasrah, tapi dalam artian kita nggak bisa membatasi bagaimana orang berpikir, berpendapat, berkesimpulan gitu kan. Tapi katanya Kristen itu kan di luar kontrol. Katanya tuh itu di luar kontrol udah dipastikan masuk surga kan katanya kan. Kan di situ kan ada yang nebus. Benar nggak tuh Roma? Katanya ya, kan Kristen ini kan udah pasti masuk surga. Ada jaminan untuk masuk surga kan. Oh. Iya. Tapi yakin orang Kristen nggak ada dosa. Iya yakin lah kalau sudah Tuhan yang menjamin, ya apa yang bisa menggagalkan gitu kan? Ngapain kalau kalian ke gereja kecuali manusia yang menjamin kalau emang udah ditebus. Kalau emang udah ditebus, udah pasti masuk surga. Ngapain kalian ke gereja? Ya suka-suka kami dong. Gimana sih lu? Jawabannya kok kayak gitu Bang? Nah iyalah. Ya suka-suka kami dong kalau kami mau ke gereja. Emang kenapa? Bos, kami aja bos ke masjid itu kalau ndak sholat ndak bakal masuk surga kalau ndak sholat. Ya itu kan kalian karena kalian nggak punya jaminan. Siapa yang menjamin kalian masuk surga? Nggak ada. Siapa? Junjungan kalian, nabi kalian. Ada tertulis bos kan bahwa Anda itu masuk surga gitu. Yang menjamin kalian masuk surga dan nggak tahu juga surga kalian juga nggak jelas. Tahu dari mana bos? Surga kalian yang nggak jelas. Kalau surga kami mah jelas. Kalau Yesus itu dalam Yohanes pasal 14, Yesus berkata kepada para muridnya, "Aku akan pergi ke rumah Bapa. Untuk apa? Yesus untuk tahu nggak kiamatnya kapan? Tahu nggak? Kalau nanti Yesus nggak tahu kiamatnya kapan. Kalau nanti sudah aku sediakan tempat bagimu, aku akan kembali jemput sudah kamu. Pasti gitu. Surganya juga nggak tahu. Nah, kalau junjungan kalian, belum ke surga, kiamat dulu. Melihat mati, mending goi dan nggak bangkit lagi, membusuk di kuburan. Untuk apa dia bangun lagi? Untuk apa? Tugasnya sudah selesai. Nabi Muhammad itu udah selesai. Nabi Isa ya belum selesai. Makanya dia di suatu saat nanti bakal diturunkan. Dia tidak mati. Nah, Nabi Isa mati. Karena dia bangkit pada hari ketiga kan dia bangkit. Bos Roma. Mati itu tidak perlu bangkit. Dia tidak mati, tidak mengalami kematian. Untuk apa bangkit? Setahu aku tuh ya.
Itu ke-mute loh. Kok ngomong tapi ke-mute? Mana si Blender? Blender kamu itu kah? Tidur kah? Bang Blender. Gantian sholat. Gantian Bang. Kami satu hari 5 kali ya kan satu hari. Kalau kalian itu cukup seminggu sekali. Nah begitu nanti kalau orang tak sholat kalian sibuk debat terus gak sholat gitu macam suka kami apa urusan kalian kalau kami beribadahnya seminggu sekali ya kan? Suka kami dong apa urusannya kan surganya kami beda tapi yang dituhankan kau itu nabi kami Tuhan kalian beda dengan Tuhan kami ya kan? Kalau Tuhan kami sang pencipta langit dan bumi. Orang buminya udah ada. Yesus kami punya surga. Dia menyediakan tempat bagi kami dan kelak dia akan datang untuk jemput kami ya dan membawa kami ke tempat di mana Tuhan. Halu beri kali halunya. Mana ada kayak gitu Bang. Anda bisa bingung loh. Nanti kalau ditanya bingung loh. Yohanes 14 itu sangat jelas. Kiamatnya kapan Bang? Di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak demikian tentu aku tidak mengatakan. Bisa jawab. Gitu. Karena Yesus sendiri gak pernah tahu hari kiamat ya kan. Kalau hari kiamat saja tidak diketahui kapan dia datangnya. Kok bisa ngomong bakal datang? Datangnya tuh kapan? Kalau di Islam itu menjelang hari kiamat kita tahu kapan itu hari kiamat. Ada tanda-tandanya. Nah menjelang hari kiamat itu Nabi tahu hari kiamat. Nah kalian nggak